Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sungguh sebuah keberuntungan bisa menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang bisa melihat dan belajar langsung pada beliau, hal itu juga menjadi keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saking istimewanya Nabi Muhammad, sampai-sampai ada Nabi Isa dan Nabi Musa yang ingin menjadi umat Rasulullah. Penasaran seperti apa? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton terus sampai akhir. Nabi Musa dan Nabi Muhammad adalah nabi dengan jarak yang cukup jauh, namun Nabi Musa mengetahui akan datangnya nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Hal itu diperoleh Nabi Musa dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan kisah munajat Nabi Musa. Sebelumnya Nabi Musa sudah sering mendengar keutamaan umat yang beriman kepadanya pada akhir zaman. Ya Tuhanku, aku mendapatkan dalam Al-Wah, terdapat suatu umat yang bisa memberikan syafaat, dan syafaat mereka akan diterima. Kumohon jadikanlah mereka itu umatku. Pinta Nabi Musa alaihi salam. Allah pun menjawab bahwa umat itu adalah umat Nabi Muhammad. Tak puas sampai di situ, Nabi Musa pun memohon, "Wahai Tuhanku, aku juga mendapatkan dalam Al-Wah, terdapat umat yang mereka dapat menebus dosa dengan cukup melaksanakan sholat 5 waktu. Kumohon jadikanlah mereka itu umatku." Lagi-lagi Allah menjawab bahwa umat itu adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya Nabi Musa masih berusaha meminta kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku juga mendapatkan dalam Al-Wah, ada umat yang akan membasmi kesesatan sampai-sampai mereka akan membunuh Dajjal, si yang bermata satu. Jadikanlah mereka umatku." Namun lagi-lagi jawaban Allah tetap sama. Mereka adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa terus berdoa agar bisa dijadikan banyak sifat yang dipaparkan tentang umat ini. Mereka bisa mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah. Berbeda dengan syariat Nabi Musa, harta rampasan perang harus dikumpulkan dan dibakar. Umat ini juga akan dilipat gandakan pahalanya seseorang yang berniat mengerjakan kebaikan, walaupun belum melaksanakannya sudah mendapatkan pahala. Dan bila niatnya dilaksanakan, maka akan mendapatkan pahala 10 hingga 700 kali lipat kebajikan, atau bahkan lebih. Namun jika berniat jahat belum dicatat, apabila melaksanakan kejahatannya hanya ditulis 1 kejahatan. Nabi Musa ingin sekali menjadikan mereka sebagai umatnya, namun keistimewaan itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan umat Nabi Muhammad tak berhenti di situ. Dari mereka akan ada 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab. Mereka seluruhnya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baik umat. Karena menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun umat ini muncul paling akhir, mereka akan masuk surga pertama kali dibandingkan umat-umat yang lain. Mereka adalah orang-orang yang suka membaca kitab sucinya dan menghafalkannya. Dengan keistimewaan tersebut, Nabi Musa pun mengungkapkan keinginannya untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Mendengar hal itu Allah pun berfirman, "Wahai Musa, aku telah memilih engkau dan segenap manusia untuk menerima risalahku dan firmanku, maka terimalah apa yang telah aku beri kepadamu. Jadikanlah dirimu termasuk orang-orang yang bersyukur." Tak hanya Nabi Musa yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi Isa pun juga ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Pernah suatu hari Nabi Isa alaihi salam berjalan menuju sebuah gunung untuk melakukan ibadah. Nabi Isa pun kagum dengan sebuah batu permata yang menampakkan cahaya gemerlap dan berkilauan. Allah pun berfirman, "Masih ada lagi makhluk yang lebih mengagumkan lagi ketimbang batu permata." Nabi Isa pun diperlihatkan peristiwa terbelahnya batu itu, dan di dalamnya terdapat seseorang yang sudah beribadah selama 400 tahun. Lalu Nabi Isa bertanya kepada Allah, tentang masih adakah orang yang lebih mulia daripada orang yang beribadah selama 400 tahun. Allah pun menjawab,
bahwa menjelang hari akhir kelak akan datang utusannya yang terakhir yang bernama Muhammad. Jika ada umatnya yang mengalami malam nisfu Sya'ban, lalu melakukan sholat sunnah mutlak 2 rakaat, maka kemuliaannya melebihi orang di dalam permata ini. Ada juga yang mengatakan bahwa jika mereka beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kedudukan mereka lebih mulia di sisi Robnya daripada orang yang beribadah selama 400 tahun ini. Mendengar jawaban itu, Nabi Isa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Beliau berkata, "Jika seperti ini maka jadikanlah saya ini sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad." Lalu Allah pun mengabulkan doa Nabi Isa dengan kelak nanti di hari akhir, Nabi Isa alaihi salam akan turun mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman, itulah kisah Nabi Musa dan Nabi Isa yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Karena banyaknya keistimewaan, kita patutlah sebagai umat Islam bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan keistimewaan umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian melengkapi 70 umat. Kalian adalah yang terbaik dan termulia bagi Allah." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.